Santa Claus kau. Halo guys, balik lagi bersama gue Genta, Rosa, dan partner gue yang sekarang lagi aneh banget lu. Lu yang aneh. Daran Timoka, Ya, balik lagi bersama kami di Oral, obrolan viral. Ini kayaknya udah larut malam banget ya. Kenapa tuh? Gelap banget. Enggak. Waduh. Nih sebelumnya nih, Waduh, kalian cocok enggak ya. nggak sih anak-anak 90-an Govi? Mirip anjir. Enggak, cuma enggak mirip dah. Nggak, nanti tolong editor masukin muka Gentanya sekarang sama Govi bawahnya ya. Oke, sekarang kita tuh mau mengucapkan selamat selamat Natal 2021 bagi yang merayakan. Ya. Merry Christmas. Merry Christmas untuk yang merayakan. Ya. Tuhan memberkati. Pokoknya Natal tahun ini kita happy. Dan punya Dan resolusi baru lah ya. ya pokoknya prepare juga supaya corona hilang. Yuk, amin. Amin. Jadi di episode kali ini kita tuh nggak ngebahas yang serius-serius. Enggak, kita mau kayak- ngebahas diri kita. Iya, ngebahas diri kita, memperkenalkan diri kita. Mempermalukan ya. Iya, mempermalukan sih jatuhnya kayak gue nih, mempermalukan diri gue. Lu udah kayak beanbag gue liat. Binmek apa Santa? Ini kita nggak body shaming karena dia nggak ke gue nggak apa-apa. Jadi istilahnya episode kali ini kita tuh mau kayak nyantai-nyantai aja. Santa Claus lagi ketemu apa mulung? Waduh. Minta hadiah. Oh. Jadi kita Kalau dagelan. enggak, itu mayang. Oke. Jadi kita kali ini nggak ngebahas yang serius-serius. Kita kayak istilahnya mau have fun aja karena episode spesial. Betul. Episode spesial perayaan hari Natal. So, kita mau ngapain, Dar? Jadi episode kali ini kita mau Terang ya, terang. terang. Ini lighting kurang panas apa lagi sampai keringetan. Ya. Jadi posisinya hari ini ngapain kok posisi? Emang lo mau jadi striker? Jadi kita hari ini bakalan special edition. Tolonglah nih Govi suruh diem. Kita bakalan nanya apa ya? Sesi tanya jawab lah. Jadi kita biar yang nonton juga kenal sama diri kita juga ya. Kita mau ngadain cerdas cermat ya. Enggak dong. Dibilang Q&A ya bisa juga ya. Iya. Ini masalahnya gue tentang pengetahuan semua gitu. Apa rumus statika gitu. Lo sama Jerome deh. Apa sih Jerome kan bener? Yang ahli matematika itu lo yang kata YouTuber. Jerome. Ya itu. Gue nggak bisa matematika maaf. Yang takut mati lampu ya sayang. Itu siapa? Jeremy Ted. Ya gitu Jeremy kan? Itu Nasar tau. Oh iya salah ya. Penyiar berita Jeremy Teti. Oke, Nih oke. karena pakai topinya sakit nih anak nih. Oke, jadi kita bakalan Q&A. Di pertama gue akan nanya sama lu apa lo dulu yang nanya nih? Kita shoot Ladies kali ya. first. Ladies first. Giliran kayak gini ladies first. Jadi gue dulu yang nanya ke lu. Ngajar ya. Oke. Oke, apa tuh? Pertanyaan pertama. Ada gak sih omongan orang yang bikin lu jadi terpuruk? Terpuruk? Jadi bikin lu jadi titik terendah dalam hidup lu. Omongan orang yang bikin lu tuh terpuruk. What the hell? Terpuruk. Gue bingung ya. Gue sih. Kayak bikin down, gitu kena mental. Oke. Kena mental gitu. Sebenarnya gue pernah ngalamin body shaming. Oke. Gini, gue benci banget sama orang yang suka underestimate dengan orang yang plus size atau curvy atau apa lah ya, gue bisa dibilang badinya itu memang gemuk, gendut, lucu ya kan. Gue pernah nih, yang lainnya kalau belum tahu juga, gue pernah naik motor. Siapin tisu ya? Keceplosan merek motornya. Jadi motor metik lah ya. Terus tuh gue lewat mana sih tuh namanya kata muter balikan UI tuh. Kan gelap ya pas malam-malam. Nah itu tuh gue naik motor. Terus yang bonceng gue tuh bilang, lo tuh gendut banget sih. Wow. Seriously. Itu gue posisi di belakang tuh gue langsung kayak lagi bonceng kan kayak. Terus gue langsung kayak
ya emang gendut mau gimana gitu itu kan. tuh kayak bikin Mungkin buat dia lucu atau emang dia kesel, gue nggak tahu. Cuman tanpa dia sadari saat itu gue langsung tapi kalau misalkan sahabat-sahabat lu, orang-orang terdekat lu ngatain lu kayak gitu gimana? Kebetulan saat itu orang itu orang dekat. Kayak gimana ya, circle deket gue lah. Terus dia ngomong kayak gitu, buat gue kayak ini apa sih gitu kan, kecewa sih. Terus tapi sudah susah ngomong. Cuman gue disitu akhirnya kayak berpikir, oh ya udah, intinya gitu sih, kayak ya udah mau gimana nyet, gue emang gendut gitu kan. Jadi tapi lu berdamai sekarang ya, dulu saat itu gue jujur sedih sih. Sedih lah ya. Terkena mental say ya kan. Di situ rasanya gue pengen turun dari motor, tau gak lo? Terus nggak turun tuh? Enggak lah, kan belum nyampe rumah. Jadi manfaatin aja dulu. Dan banyak sih sebenarnya. Aduh jatuh. Iya jatuh kan. Aduh. Terus tuh gue pernah naik aplikasi online, Gojek online gitu, gue pesan dulu pulang kuliah dari stasiun. Dia bilang motor saya Matic, ya sensor aja nama motornya. Kan nunggunya di shelter gitu kan, di Depok Baru, stasiun Depok Baru. Nah, terus gue bilang, iya saya pakai baju ini, sepatu ini gitu kan. Saya gendut ya. Gue ngomong gitu. Lo tahu Gojeknya cancel. Positive thinking, ceritanya lagi ada keperluan lain gitu isi. Dia ban cacing kali ya. Iya. Tikit. Sekarang gue udah bersahabat dengan diri gue sendiri. Buat orang-orang yang ngatain orang lain itu gendut atau gimana, gue nggak peduli sih sekarang. Ya buat lu I ya. love myself, I love my body. Kalau untuk orang-orang yang belum berdamai ya harap-harap Sabar. Jangan di underestimatein juga kataan orang. Udah jadi acuan aja. Kembali lagi ke diri sendiri. Ya. Ketika lo dikritik kayak, oh lo gendut lo, gini jelek lo. Ya udah, lo tunjukin kalau emang gendut itu nggak salah. Dan lo pintar atau apa, lo tunjukin aja apa ya namanya, kemampuan yang lain. Yep. Gak semua orang dipandang dengan fisik. Ya gue ngalamin itu sendiri sih. Itu dari gue sih, Tak. Oke. Udah? Cukup. Next ya. Pertanyaan buat Genta. Waduh, ngeri gue nih. Udah kayak kuis, kayak ujian gue kayak UN. Hampir sama. Cuman di sini pertanyaannya, ada nggak sih Tak omongan orang yang bikin lo tuh sakit hati tapi akhirnya lo berubah? Hampir sama tapi beda ya. Kalau itu kan karena mental. Kalau ini tuh akhirnya lo berubah gitu loh. Sebenarnya nggak ada sih omongan orang tuh, tapi adanya orang itu yang ngurusin hidup gua. Maksudnya tuh yang istilahnya terlalu ikut campur sama hidup gua. Oke. Istilahnya dari situ gua akhirnya kayak punya trauma gitu. Gua juga jadi akhirnya kayak punya trust issue ke orang-orang gitu. Gua orangnya pendiam gitu. Gua orangnya pendiam kayak istilahnya lu kalau welcome ke gua bakal lebih welcome ke lu. Kalau lu ngediemin gua ya gua bakal diem. Gitu. Oh iya, jadi saya bersikap sesuai Anda bersikap ke saya gitu ya, ya kan? Dan kalau terus misalkan dibilang tapi apa terpuruk dari omongan ya? Yang akhirnya merubah diri lo itu gitu sih loh. lebih ke tindakan gue, karena ya gue punya lah istilahnya gue punya mantan yang gue tinggalin dan akhirnya gue nyesel dan itu merubah gue, karena setelah itu gue mendapat karma yang ternyata lebih berat gitu, dan itu istilahnya wow, itu merubah hidup gue. Di mau dalam ngomong apa sama mantan? Halo mantan, maaf ya, nanti aku bikinin seblak. Lah, oh mantan lu suka seblak? Nggak tahu sih. Ya kocak. Suka. Istilahnya kayak gitu sih, lebih ke tindakan sih jatuhnya, kayak istilahnya gue mendapatkan karma yang emang pantas buat karma instan nggak sih? Karma instan sih. Kok nyebutin? Terus coba. apa sih namanya? Ya karena gue mendapatkan karma is real. Karma is real, jadi gue berubah karena karma itu sendiri sih. Bukan ya mencoba menjadi better person karena karma gue sendiri. Karena apa yang lo mau bilang sama orang itu sekarang ke kamera? Apa ya? Ya gue harap sih gue dimaafin. Amin. Gue dimaafin dan istilahnya apapun keputusan gue ya gue minta maaf. Keputusan bersama itulah. Keputusan gue sih jatuh. Oh jatuhnya keputusan lo. Keputusan gue, istilahnya gue minta maaf dan ya semoga lu bahagia sekarang. Amin. Hai mantannya Genta. Karena ketika lu bahagia gue juga bahagia. Ya, wet banget itu Pak. Dinasehatin apa lu kan? Oh iya maaf. Gitu, oh gue juga yang mengambil andil peran itu ya? Lu nggak nasihatin gue. Iya, mengambil peran untuk menasehati. Oke, next. Next, gue ya? Oh gue deg-degan ya? Sama, gue juga deg-degan anjir. Gemeter kan gue. Jadi FYI nih sebelum lo nanya, kita tuh nyiapin pertanyaan untuk
masing-masing orang, tapi kita nggak boleh tahu dia mau nanya apa, gue nanya apa gitu loh. Jadi deg-degan. Kayak mencet order tau gak sih? Oke. Yang kedua. Apa tuh? Lu lebih baik dicintai or mencintai? Dan kasih reasonnya. Oke, gue lebih baik gue yang mencintai. Why? Sebenarnya semua orang sih pengen dong dicintai, pasti dong. Tapi gue tipe orang yang mau mencintai. Kenapa? Karena buat gue mencintai seseorang itu buat gue adalah anugerah sih. Gue paham sih, istilahnya kayak perasaan itu kayak enak aja gitu ya, kayak berbunga-bunga gitu. Ya, jadi kalau jadi kadang gini, ada orang yang berpikir, gue dicintai ya, santai aja. Nah, kalau orang yang menjadi perannya adalah mencintai, I see. Mungkin ada sebagian orang yang akan effortnya lebih atau gimana gitu kan. Tapi kalau gue tuh lebih senang mencintai. Karena bukan sekali lagi gue nggak mau kayak lo cuman effort doang nih gini-gini, enggak. Gue emang lebih suka aja perasaan untuk mencintai seseorang. Apalagi saling mencintai. Amin. Jadi kok amin ya? Ya, waduh. Keluar nanti nih lama-lama nih. Ya Hold it. Jadi maksud gue kayak gitu. Ya kan alasannya ya karena itu sih kalau mencintai lebih better aja buat gue. Ngomong-ngomong korek mana nih? Ada. Nggak ada pencuri korek di sini. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Ceritain pengalaman dihianatin yang pernah lo alamin. Seriously? Ya kan pertanyaan dari gue. Seriously? Yes. Oke. Ya nanya apa? Simpelnya aja lah, nggak usah banyak-banyak. Kasihan ntar editor. Iya sih, istilahnya gue pernah ngegebet satu cewek. Ini gue cerita ke lu sih. Gue pernah ngegebet satu cewek. Dia bilang cewek itu nggak punya pasangan. Oke. Nggak punya pacar. Tapi setelah beberapa hari kemudian, salah satu akun sosmednya itu nyangkut di gua. Ya di lu lah. Ya terus. Dan gua ngebaca tuh dengan iseng, kata temen gua sih. Ayo Gen coba aja baca gitu dengan isengnya gitu. Gua nggak mau awalnya kayak gua menghargai, tapi karena rasa penasaran gua kepo ya bun, kayak gimana sih nih orang gitu kan. Dan ternyata waduh isi DM-nya sayang-sayangan gitu. Dan bodohnya gua tuh kayak gua berpikir kayak gue masih bisa dapetin dia nih. Akhirnya gue tetap effort ke dia kayak ayo gue bisa. Tapi dia juga kayak istilahnya ngasih iming-iming ke gue kayak istilahnya gue pengen lu stay sama gue. Bisa nggak sih kalau gue labelin fuck girl? Bisa sih. Boleh ya? Boleh. Hai fuck girlnya Genta. Itu jatuhnya fuck girl sih. But I know you. Tahu lah ya siapa ya? Gue tahu. Kayak gitu. Buat mbaknya semoga bahagia dengan semoga laki-laki bahagia itu yang gue juga tahu basicnya laki-laki itu ngapain. Terus dulu dong. Ini kita gibah anjir tapi dibawa ke YouTube. Terus apa sih? Dan editor sama kameramen jadi tahu. Dan setelah dia yang minta buat gue stay, oke, gue janji gitu bakal stay sama dia. Tapi ujung-ujungnya dia tinggal. Jadi dia milih buat udahan. Tapi sebenarnya gue menepati janji gue tetap sama dia. Ya lebih baik itu dia mencintai. Ya nggak? Jadi lo setuju nggak dengan gue mencintai? Setuju. Setuju ya? Gue nggak nyesel sama sekali. Ya betul. Jangan pernah menyesal untuk mencintai seseorang. Ya. Karena semua udah ditakdir. Iya. Walaupun mental, Cuk. Ketika lu udah siap jatuh cinta, lu udah siap semuanya. Waduh, ini bagus banget, nanti ada tulisan quotes gitu. Enggak, ya maksud gue kalau gue tuh punya prinsip ketika lu udah berani jatuh cinta, lu udah siap sakit. Lo udah siap apapun konsekuensinya. Lo sakit, lo bahagia, lo sedih, lo seneng, lo udah siap untuk apapun itu. Next. Oke. Lama-lama deep talk ya, say. Bahaya ya? Kok bahaya ya? Diulik. Nih sekarang ringan sih. Apa tuh? Menurut lu nih, definisi sukses buat lu tuh apa? Sukses buat gue. Sukses, kita nggak usah sukses secara materi ya. Ya menurut lu aja. Sukses buat gue itu bebas berpendapat, tak? Lu bebas bisa, berekspresi. Nih, lu bisa mengatakan diri lu udah sukses tuh kalau apa? Oh, kalau itu ya oke. Ya. Ini berarti definisi yang lain ya. Kalau yang tadi gue maksud adalah sukses itu ketika lo bisa berekspresi dengan bebas, lo juga bisa bersuara dengan bebas. Buat gue itu satu kesuksesan ketika kita menghadapi masalah tersebut, ngerti nggak lo? Nah, kalau untuk definisi sukses buat gue adalah ketika gue bisa ngebahagiain orang tua gue. Ya simpel. Semua anak juga mau ngebahagiain orang tuanya. Dan
apa ya buat gue ketika gue udah apa ya, sukses tuh buat gue soalnya masih general. Masih apa ya, umuran kita kan masih ya intinya masih orang tua ya kan, karena kita belum ada pasangan untuk yang udah nikah gitu loh. Kita kan belum nikah, belum punya anak juga. Jadi buat gue untuk saat ini definisi gue ya ngebahagiain orang tua, walaupun kadang gue keras kepala, tapi ya itu sih definisi kesuksesan gue. Ketika nyokap gue nanya atau bokap gue nanya kayak papa mau ini deh, transfer tinggal beli, asik. Itu sukses. Sukses ya. Lu ada pertanyaan kayak gini gak? Nggak ada, gue deep talk semua. Kalau gitu gue mau jelasin dulu. Kalau menurut gue sukses itu adalah, kalau menurut gue ya, gue bisa dinyatakan gue sukses adalah ketika suatu hari gue nggak ada, orang-orang tuh nangis karena gue nggak ada. Gue sukses. Kok jadi takut ya? Iya terus. Jadi istilahnya gue berhasil membahagiakan mereka. Oh iya sih benar. Kayak gitu. Yuk lanjut. Amin ya Allah. Hati lu pulang lu ya. Gue nginep aja kali ya. Gue jadi takut sendiri. Di kandang balo. Dia nama kucingku namanya Balo ya guys. Oke, pertanyaan ketiga. Balo. Sensor. Oke. Lebih milih dibenci atau dilupain? Kayaknya mendingan dibenci sih. Why? Karena kalau dibenci bakal diinget-inget terus. Gue mendingan dibenci sih. Kenapa? Karena gue dikasih masukan sih istilahnya sama salah satu one of my best friend, Mario. Lu kalau nonton ini saran lu bagus banget. Tumben ya. Iya. Lu masuk pokoknya kalau lu nonton video ini please lu komen. Dia bilang ke gue kayak gini soalnya. Ya gue kan emang punya temen tuh dikit banget bisa dibilang. Dan ya mungkin banyak yang benci dan gak suka sama gue. Manusiawi. Ya, gue bisa curhatan ke dia. Terus dia bilang kayak gini, gue justru salut Dian sama lu, karena banyak yang benci sama lu. Kenapa? Dengan banyak yang benci sama lu jadi lu bisa survive. Ya, strugglingnya lebih lagi. Iya, strugglingnya lebih lagi. Lu bisa jadi kuat gitu. Lu bisa survive, jadi punya pengalaman gitu istilahnya. Banyak yang nggak suka sama lu bukan berarti lu gagal. Ya, benar. Kayak gitu. Istilahnya, ya lu jadi orang yang kuat. Ya. Mental. Betul. Gue setuju dengan pertanyaan ini. Gue juga akan memilih dibenci. Kalau gue juga sama alasan sama lu, karena buat gue ketika orang membenci jadi acuan buat gue yang someday malah mungkin mereka bakalan lupa dengan rasa bencinya mereka. Dan dari benci itu bakalan ada sisi positifnya kok. Dan karena dengan dibenci juga menurut gue ya gue bakal angkat misalnya orang keren jadi pada tahu gue. Tetep ya, mintanya jadi bahan gibahan. Iya. Jadi dosanya kan berkurang ya kalau digibahin. Berarti RLV-nya semuanya yang kita gibahin juga berarti. Enggak, kan kita komen. Komen. Beda ya, Bun? Iya, beda. Oke, next pertanyaannya. Gua apa lo sih? Gua. Elah harusnya gua aja. Siap nih ya, siap. Kalau gitu pertanyaan jangan bikin deg-degan, tak. Ntar gue jadi Santa Claus nih. Definisi sahabat buat lu tuh kayak gimana sih? Kayak misalkan orang itu bisa dikatakan sahabat itu yang kayak gimana? Gue punya sahabat tuh dikit. Gue punya sahabat dikit. Gue nggak bisa sebutin. Intinya sahabat gue ngalaminnya tuh ya teman banyak. Sahabat tuh ada. Ya gue sebutin salah satu sahabat gue aja. Kawidia. Mereka itu senior gue lah di kampus, ya kan. Mungkin lo kenal juga karena kita satu kampus. Jadi definisi sahabat itu buat gue udah ngalamin banyak banget hal lah sama kakak kembar gue ini berdua. Mereka itu yang bener-bener yang kayak ketika gue salah tuh bukan ngomongin gue di belakang, tapi langsung negor, lu salah Nyet, lu gimana sih Dar, kayak gitu. Dan ketika mereka salah pun mereka juga yang gak yang kayak langsung sosokan gimana gitu loh. Mereka pun terima dikritik, itu sahabat buat gue. Ketika mereka salah, gue pun juga mengingatkan kayak kalau salah kak kayak gini gitu loh. Yang susah untuk orang dapetin tuh kayak gitu tak. Iya sih. Kadang ada yang berteman nih, tapi selfish. Ketika dikritik malah gak mau, yang akhirnya malah ngedominan gitu loh. Nah, gue akhirnya dapet dari Kawidia itu kayak gitu loh. Jadi mereka tuh nge-treat gue sebagai adik, sebagai sahabat juga, dan gue nge-treat mereka juga sebagai kakak dan sebagai sahabat gue juga.
Ketika sampai gue ada pengalaman sama kakak gue kali dia. Ketika gue lagi bawa mobil gue, Mercy kan bensinnya banyak banget boros. ya bun, boros ya. Boros ya, Itu Bun. definisi bener-bener struggling gak jelas, gabut. Gue dari Depok ke Bekasi, bawa Mercy itu kita hai kali dia. Halo kak. Kita cuma megang duit itu 100.000 kalau nggak salah apa gue lupa 100.000 lah ya. Itu akhirnya tuh kayak gocap, gue lupa lah ya. Intinya duit itu tuh buat jajannya mobil gue, beli bensin. Mobil lu yang jajan jadinya. Iya, jadi kita isi bensin itu sekitar 50.000. Lo bayangin dari Bekasi itu kayak nggak nyalain AC bun, nggak nyalain AC, mobil Mercy tapi nggak nyalain AC. Buka kaca, terus gue lewat Bantar Gebang. Masih rasa mobil truk. Iya, gue lewat Bantar Gebang tak, yang banyak truk-truknya tau gak sih lo Bantar Gebang di mana? Tahu kan? Nah, gue lewat Bantar Gebang dari Bekasi buat mau pulang nih ke Depok. Itu tuh AC gue matiin, kaca gue buka, kan panas ya. Nah, sisa duitnya itu setelah isi bensin kita beli rokok. Yang penting kita ngerokok. Makan bodo amat. Yang penting. Terus abis itu ngebahagiain diri tuh dengan beli es krim yang kayak 5.000-an gitu. Kali dia ini cerita yang selalu emang bikin ketawa sih sebenarnya. Itu tuh lo tahu kan saking panasnya nih Bantar Gebang Bekasi. Merek minuman apa ada, mineral yang flip gitu loh. Jadi harus dipencet gitu kan. Lo tahu saking panasnya gue ngapain? Gue nyetir, gue buka tuh botol, gue Serius. Wow. Kakak gue udah tidak kenapa. Ya Allah, mandi kata dia gitu kan. Nggak apa-apa kak, panas banget. Saking panasnya Bantar Gebang tuh bekesong say. Gue buka kaca, terus gue gini, bodo amat. Itu gue nggak lewat lo karena udah nggak megang duit sama sekali. Itu udah beri sahabat. Buat tapi itu bakal jadi cerita untuk gue sama anak-anak gue nanti atau gimana. Kayak gini jadi cerita. Itu isi epicnya gue sama dia. Itu sahabat buat gue, tak. Oke. Dan salah satunya sahabat gue juga ada di sebelah gue, itu Genta. Tapi gue gak akan ngomongin yang baik kalau lu mah. Langsung buruk kayak lu. Next. Deg-degan nih gue. Lo kan cowok nih. Iya, gue cowok kata. Sensor. Menurut lo, dalam sebuah hubungan, seberapa penting sih me time? Menurut gue sih penting banget cuy. Why? Karena gini ya, berdasarkan setiap pasangan itu kan beda-beda ya love language-nya. Ya benar. Gitu. Love language kita beda. Lu nggak bisa dikatakan lu menjalankan suatu hubungan itu hanya sekedar kayak komunikasi gitu, enggak. Gitu. Istilahnya me time itu penting juga. Me time kan? Me time itu penting juga karena apa? Itu buat nimbulin rasa kangen. Me time jadi istilahnya waktu lu, gua waktu gua gitu kan? Iya, waktu buat sendiri. Iya, menurut gua penting. Karena buat nimbulin rasa kangen. Oh, ini gue belajar nih jadinya nih. Dan orang-orang jadinya ngerti kalau. Tapi gue mau nanya dikit. Iya, banyak karena gini kebanyakan kayak aku mau me time langsung ngambek. Enggak, masalahnya gini loh. Oh, oke. Menurut gua me time itu adalah di mana kita tuh ngumpulin rasa kangen. Gitu. Karena kita pengen ngelakuin aktivitas yang beda gitu. Enggak kayak yang biasanya dilakukan aktivitas berdua, tapi gue pengen ngelakuin ini sendiri kayak gitu. Dan istilahnya gue nanti kelak bakal jadi kangen kayak gitu. Masih jeda lah daripada break. Waduh, alay banget. Aduh, break kayak anak SMP SD tapi gitu. Gue kayak gitu. Lu break tak? Lu lebih milih kata break daripada me time? Iya, pas itu. Oke, tadi lu mau apa? Mau nanya apa tadi? Alay ya? Alay sih. Enggak, buat gue tuh kalau gue udah ngajin nanya karena lo udah jawab secara nggak langsung tadi. Break sama me time tuh beda sih tak buat gue. Jadi kalau lo bilang break, buat gue sih itu alasan aja ya, alasan pamit secara sopan. Iya, emang iya. Iya, maaf ya. Tuh cewek yang di-breakin, tolong nih. Maaf ya. Oh mantan, ada mantan ya. Ya buat gue sih. Tinggalkan kebetulan. Oh yang tadi ya. Next. Kenapa nih nanya me time? Bingung ya, pertanyaannya lama-lama dalam say. Bingung say. Oke. Abis tuh. Ini malam mingguan kita nanya-nanya jawab ya. Gini Dar. Apa tuh? Lu kan cewek nih. Iya, emang lo kata gue apaan? Enggak, saya tidak terjebak seperti Anda. Mulai panik gak nih pertanyaannya? Mulai panik ya? Enggak sih, bisa aja. Oke. Pastinya lu punya pasangan. Kenapa? Kalau pribadi rada bingung nih gue. Terus? Apa yang lu butuhin dari sesosok pasangan? Apa yang selalu lu kangenin dari sosok pasangan?
Seriously? Seriously. Ini harus dijawab. Ini harus dijawab. Gebetan aja. Ya lu kan masih gebetan, gue udah pasangan. Iyalah. Ya, biar nanti pulang tuh langsung mesra. Nggak gitu tak? Kayak gitu. Nggak gitu tuh, alay banget itu lu. Jangan samain gaya gue sama gaya lu. Oke, apa yang lu rindukan gitu, apa yang selalu lu suka gitu, treat dia yang lu suka dari pasangan. Iya. Ya geter gitu. Nggak, maksudnya kayak kenapa apa? Astagfirullahaladzim. Rada nggak nyaman ya Bun, pertanyaan pribadi soalnya. Ya intinya gini, ketika gue memilih pasangan, maksudnya gitu kali ya, nggak usah ngomongin pasangan. Ketika gue memilih, apa yang lu lihat? Ya apa yang gue lihat dari pasangan gue adalah ketika dia bisa menjaga gue dengan caranya dia, yang buat gue adalah yang gue lakuin tuh salah ya, yang akhirnya itu selalu nge-reminder gue. Jadi kadang ada pasangan yang ngerasa kayak ya udahlah bebas aja masih pacaran ini gitu kan. Nah buat gue tuh ketika ada orang yang berpikir kayak gitu tuh salah. Harusnya ketika lo pacaran tuh kan lo udah mau, ketika lo mau melakukan pacaran atau memulai hubungan, lo udah tahu sebenarnya akhirnya itu apa, yaitu menikah, amin. Amin. Jadi ketika lo pacaran tuh seharusnya lo bisa nge-treat pasangan tuh satu sama lain yang baik. Caranya gimana? Banyak caranya, gue nggak tahu karena setiap orang beda. Ya itu reminder satu sama lain. Ya itu yang buat gue akhirnya jatuhnya melihat. sih lebih kayak kalau lo mau mengingatkan pasangan lo, ya lo lihat dulu body language, love language-nya kayak gimana, love language-nya kayak gimana. Misalkan dia emang orangnya keras kepala, ya lu cari waktu-waktu lah kayak gitu ya. Lu awal-awal ngalah dulu kayak gitu. Gua apa banget ya. Ngalah dulu kayak gitu, baru habis itu kayak lu baru nih masuk nih kasih saran. Sebenarnya tuh aku nggak suka gitu, kamu kayak gini. Kasih masukan itu yang nyata. Sebenarnya normal kan, jadi jawaban gue untuk semua orang sama aja dong, ya kan? Aman say. Oke, mulai ya. Mulai drip Gue nih. sangka apa? Enggak sih, gue pernah nyantai ini. Oke. Genta, Hadir, udah kayak absen. lo maafin nggak kalau pasangan lo selingkuh? Ya, enggak lah. Enggak. Enggak lah. Kenapa? Walaupun diri gue suka selingkuh. Ya. Bodoh. Gue pernah Dia selingkuh. jujur. Ini yang nonton kan Gue gak gak cuma munafik, 1-2 orang ya. gue pernah selingkuh, gue gak munafik kayak istilahnya. Dan gue ngerasain kalau misalkan diselingkuhin itu sakit, karena gue mendapatkan karma yang seperti itu. Istilahnya selingkuhin itu sakit. Betul. Jadi istilahnya walaupun apa ya, lu bosen atau mendingan lu yang mudahin. Jujur aja dan lu mudahin dibanding lu masih gue gak setuju kalau ini masih sama gue tapi lu selingkuh. Jadi mendingan lu mudahin. Gini kalau lo emang mau udahan gitu, kalau emang mau udahan ya jujur, iya, jangan nyari alasan gitu kan. Terus kalau misalkan emang lo yang tadi lo bilang tuh kayak nggak mau atau gimana, ya jangan selingkuh, setuju. Lebih baik kalau emang lo butuh space, lu bilang gitu. Lo bilang aja kayak yang tadi, balik lagi me time. Karena me time itu perlu loh, istilahnya gini. Iya, gue setuju. Balik lagi nih ke pertanyaannya. Jadi istilahnya gini, dalam seminggu lu berapa kali sih ketemu? Lu Gak berapa tahu. kali teleponan? Oh iya betul. Kayak gitu. Istilahnya Patternnya jadinya kayak gitu-gitu iya, aja. Karena lu sering berkomunikasi sama pasangan lu, hingga akhirnya lu tuh nggak tahu apa lagi yang harus diomongin. Itu menurut gua tuh jadi bingung ya. Iya, bingung dan bosen karena rutinitasnya itu aja. Iya betul. Gitu. Gue setuju. Ada istilahnya rutinitas yang nggak bisa lu lakuin terus menerus kan, jadinya kayaknya bosen gitu. Jadi ya lu harus me time, lu ngumpulin rasa kangen kayak gitu, lu cari sesuatu hal yang baru dulu kayak gitu menurut gua sih. Karena sering berkomunikasi juga bikin kita bosan, karena bingung kan ketika kok kamu nggak cerita sih, ya bingung apalagi mencari topik karena kita sering ngomong gitu. Udah ya rutinitas gue kayak bangun, tidur, kerja, tidur lagi gitu. Nggak ada waktu buat teman karena waktu gue buat dia. Gitu. Istilahnya kayak gitu, pasti kan kayak gitu. Oke, gue setuju. Tapi gue ngasih masukan juga. Gue nggak setuju dengan selingkuh, dan buat gue itu nggak bisa dimaafkan. Iya, gue juga nggak suka. Ya. Dan kedua, gue nggak suka dengan kekerasan dalam pasangan atau rumah tangga. Jadi buat gue hal yang tidak bisa dimaafkan dalam satu hubungan, selingkuh dan kekerasan. Iya, itu parah banget sih. Kalau kekerasan, jangan sampai cuy. Jangan sampai. Itu kena pasal gak sih, by the way? Penganiayaan. Penganiayaan ya? Iya, kalau sudah berumah tangga itu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Oke. Pertanyaan kita lanjut ke episode selanjutnya nih. Yang mau tahu keponya kayak gimana, kita next ke episode selanjutnya, kalian bisa langsung cek aja.
Kita pamit undur diri dulu ke season selanjutnya. Yap. Jadi jangan kemana-mana, tetap tontonin kita, stay di channel kita, jangan channel orang lain. Ya, kita deep talk selanjutnya. Gue Daranti. Gue Genta Rosa. Sampai ketemu di next episode. Bye.